Jadi ini udah terpasang relaynya itu di sini saklar Revo. Nah, di sini saklar Revo udah saya pasang juga. Nah, ini saklar pas beam. Nah, dan di sini tuh udah saya rapiin juga. Ini nih input saklar pas beam sama input saklar Revo itu saya satuin. Terus saya ngambil jalur output kunci kontak nih di sini nih. Nah, di sini ini dia. Nah, yang ini nih saya pegang. Ini saya kasih soket biar enak kalau ngelepasnya. Nah, ini saya kasih soket. Kabel output kunci kontak Vario LED all itu warnanya hitam strip putih. Nah, kalau untuk merah strip hitam itu harus standby 12 volt. Jadi kunci kontak belum di onin juga, belum di on kan, dia udah ada arusnya. Nah, pas di output kunci kontak yang kabel hitam strip putih, dia ada arusnya pas kunci kontak di on. Jadi pas kunci kontak off nggak ada arusnya. Jadi input saklar kanan kiri itu saya ngambil dari jalur output kunci kontak. Udah saya pasang relay. Nah, saya pasang 2 relay. Di sini sikring. Di sini keluaran ke kabel biletnya nih. Output ke kabel bilet. Lampu dekat, lampu jauh senja, sama ground minusnya. Nah, ini udah saya pasang. Aturan barengin aja soketnya, berhubung soketnya ada kayak gini doang. Ya udah, tinggal colok-colok doang. Jadi masanya itu masa yang dari relay udah digabungin juga ke masa ini ya. Nih, udah. Ini keluaran saya ngambil ke baut ini, baut apa namanya? Baut ecu biar enak nanti pas lepas pasang lampu tameng depan, lampu depan gitu ya. Tinggal copot aja baut 2 biji, nggak perlu lepas kabel groundnya itu. Jadi simple ya. Jadi penampakan seperti ini. Ya emang seperti ini kurang rapi sebenarnya. Harusnya lebih rapi pakai sarung kabel, pelindung kabel itu, berhubung nggak ada jadi isolasi aja. Jadi untuk lampu biletnya itu seperti ini ya. Nah, ini udah terpasang. Di sini juga sama, soketnya keluaran dua soket, tinggal colok-colok aja. Jadi lampu senja itu, lampu alis itu saya gabungin ke kabel bawaannya motor, jadi nggak ikut saklar Revo. Jadi pas kunci kotak on, dia senja itu udah nyala ya. Jadi ntar saya ituin juga, saya kasih lihat output cahayanya itu kayak gimana. Oh iya, dan 30 dari relay itu dari sikring. Nah, dari sikring saya ngambil turun. Nah, ke sini itu udah saya lindungin pakai headstring warna kuning. Nah, dan keluaran ke sini. Di sini ke plus aki langsung ya. Kalau input saklar itu ke plus kunci kontak. Ground ke sini. Nah, jadi seperti ini pemasangannya. Dan nanti saya kasih lihat cahayanya itu kayak gimana. Oh iya, ini satu lagi saya lupa. Di saklar bagian kiri pas beam itu, ini saya lepas sengaja biar kelihatan jelas sama kalian tuh. Ini tuh sebenarnya kalau misalkan kalian masang tanpa kabel bawaan yang warna biru itu lampu jauh. Nah, lampu jauh kan kalau bawaan ada tuh lampu jauh warna biru. Nah, kalau misalnya nggak disambungin, gabungin ke plusnya saklar, input saklar, dia lampu jauhnya indikator ini nih nggak bakal nyala. Kalau misalkan kalian kabel dari saklar bawaan yang dari sini ya. Nah, ini dia warna biru. Dia kan ada 2 kalau masih bawaan motor nih, warna biru sama hitam. Kalau hitam itu input saklar, kalau biru dia ke lampu jauh. Jadi dia plusnya lampu jauh. Nah, jadi kalian kalau misalkan nggak nyambungin ini ke saklar yang baru ini pas beam, nggak bakal nyala ini indikator lampu jauhnya. Jadi tetap mati. Jadi buat nyambungnya itu kayak gini. Kalian ambil kabel bawaan yang dari sini ya, bawaan motor ya,
bukan dari saklar bawaan motor, yang dari kabel gede itu. Nah dari sini nih, nah dari sini, nah ke saklar. Dari sini itu kalian cari kabel warna biru. Biru itu kan plusnya lampu jauh kalau masih bawaan motor, dan dia itu juga ikut ke jalur indikator lampu jauh yang di speedometer. Jadi kalian ambil jalur kabel warna biru itu, plusnya saklar lampu jauh, terus kalian gabungin ke inputnya saklar pasbim, input saklar pasbim, atau enggak plusnya saklar pasbim. Nah, dan di sini plusnya saklar pasbim itu ada dua ya, sengaja saya pasang dua-duanya. Sebenarnya sih satu doang juga bisa, cuman biar nggak apa-apa sih sebenarnya sih nggak dipasang juga, cuman kan kebanyakan dilepas satu doang ya dari dua itu nih, nomor 2 yang di sini dari atas, karena ini tuh lampu deket. Nah kalau ini tuh paling bawah itu ya udah saya terangin juga tadi di video kan ya, yang pertama awal-awal ini tuh plusnya lampu jauh piu-piu, ini plus saklar, ini plus saklar juga nih. Kalian bebas, kalian bisa sambungin dari kabel biru ini nih bawaan motor. Nah ini pakai kabelnya ini, sama digabungin ke kabel coklat atas, paling atas, atau di kuning strip hitam ini nih, yang kedua dari bawah. Ini plusnya saklar ya, 2 plusnya saklar, input saklar 12 volt. Nah dan ini yang paling bawah itu kabel plusnya lampu jauh. Jadi yang kabel biru itu yang dari bawaan motor kalian gabungin ke salah satu kabel ini, mau yang atas atau yang tengah, ini nggak apa-apa nih, dua-duanya nggak apa-apa, salah satu aja pilih yang mana. Jadi biar lampu indikator lampu jarak jauhnya itu hidup ya. Nah jadi kayak gini, udah saya sambungin pakai headring ke kabel kuning strip merah. Nah dan jadi kayak gini nih. Ini kunci kontak kan off nih ya, ini di on. Nah on, ini saklar ini. Nah ini kan pasbim nih. Nah hidup, lampu jauh hidup juga ya. Ini lampu dekat, senja. Nah di depan, intinya biar ngidupin lampu indikator ini caranya itu kayak gini ya. Jadi kabel yang tadi tuh digabungin aja, jadi lampu jauhnya itu indikator di speedometer nyala. Nah nyala normal kayak orinya. Oke, jadi ini udah terpasang lampu di LED Matrix X1 nya di motor Vario, dan sekarang tinggal coba dinyalain aja ya. Ini udah terpasang semua. Untuk video pemasangan, video cara-cara apa aja yang saya pasang itu, part-partnya juga itu ada di video sebelumnya ya. Jadi sekarang langsung dites. Di kunci kontak masih off ya. Nah baru on. Dan di sini lampunya itu kayak gini. Sebelum dinyalain ya saklar biletnya. Dan di sini saya pasang alis putih. Di sini lampu sennya sen 2 mode ya, yang ada senjanya juga, biar nanti desain tetap hidup, ininya satu. Jadi mantep lah kayak gini ya. Jadi penampakan ini sebelum hidup. Nah beda dari yang lain ya, saya pengen beda dari yang lain. Jadi ini tuh menurut saya beda dari yang lain. Ini mikanya udah jelek, belum saya ganti, belum ada. Ini juga lumayan lah, masih bisa kepake lah, masih lumayan bagus daripada mika KW kan. Nanti yang ada meleleh, takutnya kepanasan. Sekarang dicoba lampu depil atau senjanya. Jadi output cahaya itu seperti ini ya. Nah kalau di foto itu, di video itu cahayanya ngadu ya, kurang jelas. Jadi seperti inilah ya. Kameranya juga kurang jelas nih. Nah dan sekarang tinggal di lampu dekat. Nah jadi cahayanya itu seperti ini. Ini saya sambil hidupin ya. Kalau nggak sambil hidupin mah aki bisa-bisa tekor. Nah ini output cahayanya dari lampu dekat.
kelihatan. Nah, jadi output cahayanya itu seperti ini ya, dia nge-flat kayak gini. Dan untuk jarak jauhnya juga tetap fungsi indikator lampu jauhnya nih. Nah ya, tetap fungsi, jadi kayak standar semua. Dan ini tinggal di kayak gini lampu jauh. Wow, mantep ya. Nah, jadi seperti ini ya output cahayanya itu dari lampu Billiard Matrix X1. Ini sebenarnya terang banget ini Pak, asli. Cuman kalau misalnya di kamera mah biasanya kurang jelas gitu. Oke. Jadi seperti ini video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe.